Oke, teman-teman, saya kalau berbicara ya masalah Roy Suryo, Rismond ya, belum apa-apa udah mau ketawa gitu ya. Ah, nggak perlu saya ceritakan ya penyebabnya kenapa saya mau ketawa ya. Pasti teman-teman juga pasti gitu ya. Begitu ngelihat ya VT-nya Roy Suryo, Rismond, Diva, pasti udah ketawa duluan ya. Aneh ya. Ya, tapi lumayan lah ya. Kalau nggak ada mereka kan kita jarang tertawa ya. Tapi dengan adanya mereka ini kita hampir setiap hari ya, hampir setiap saat bahkan ya bisa ketawa-ketawa ya. Ngelihat ya kelakuan mereka yang aneh-aneh ya. Saya nggak mau sebut dia tolol ya. Cuman tidak cerdas. Nah, setelah ribut ya ijazah Jokowi palsu nggak terbukti ya. Sekarang ada lagi ya, mereka percaya dengan cocotnya ya, cangkeme Bitor Suryadi ya. Tanpa perlu diperiksa ya, benar atau tidaknya ya. Mereka langsung aja, percaya dah. Pokoknya apa aja ya mengenai Jokowi, mereka pasti langsung percaya ya. Oke, sebelum kita bahas ya, coba kita cek dulu ya video-video yang lucu-lucu ya, yang mengenai Bitor Suryadi sehingga mereka percaya ya. Oke, saya carikan dulu ya. Sarjananya palsu. Jangan dulu Bang Becker, ini dia. kenapa itu banyak orang PDIP Ini. itu pergi ke pasar pramuka membuat ijazah palsu, ijazah sarjana? Ya Orang karena persyaratan PDIP. dari persyaratan untuk menjadi anggota dewan, untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, syaratnya kan harus punya ijazah. Nah, kader kami rata-rata pada waktu awal itu bertato, berpakar bahar, nggak punya. Nah, mereka dibimbing oleh kawan kita yang namanya Denny ini. Nah, Denny inilah yang mencari Jelas, ya. gimana orang-orang yang mampu, ahli untuk membuat ijazah. Nah, jadi di situ kami punya gubernur namanya dulu si Rodolfo Dedek, juga sarjana ijazahnya palsu. Itu produksi pasar pramuka. Belum tahu saya, tapi setidaknya Tapi palsu? Ya, tapi dia menyatakan palsu, terus digagalkan. Oke. Terus ada JS. Jadi jelas ya, Bitor ini ya berbicaranya bukan khusus Pak Jokowi ya. Dalam hal ini ya, waktu di podcastnya Abraham Samad ya, bukan di Refli Harun ya, tapi semua ya, semua kader PDIP ya, nggak tahu siapa aja ya, bisa mungkin Bambang Pacul atau mungkin Deddy Sitorus ya. Loh, kita kan nggak tahu ya, nggak tahu siapa aja. Jangan-jangan juga Adriana Pitupulu, ya kan? Ini karena Bitor ini ngomongnya orang-orang PDIP ya. Ya, sampai belepotan aja kalau ngomong ya. Soalnya kalau sudah bicara masalah Roy Suryo CS ya, pasti ketawa ya. Jadi nggak perlu apa ya, ada stand up komedi ya. Kita nonton mereka aja udah pasti ketawa ya, udah terhibur ya. Nah, kita lihat nih ya, lagi ketelolan daripada Rismond ya. Nah, Rismond sudah kayak detektif aja ya. Dia nyelidikin lagi ya. Kemana aja nih? Ke mana tuh? Boyolali. Diselidikin tuh juga ya. Yang katanya dia dengar-dengar dari internet informasinya. Goblok ya. Dari internet katanya Desa Ketoyan ya, itu baru ada tahun 2007 ya. Padahal tahun 1954 ya Desa Ketoyan itu sudah ada ya. Jadi kan goblok ya. Mereka tidak menyelidiki dulu ya, udah keluar-keluar gembar-gembor ya di media massa dan dipercaya lagi ya sama pendukungnya. Ya maklum lah. Kalian tahu juga kan kualitas pendukungnya seperti apa ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini lucu ya, Michael Sinaga dan Rismond Sianipar kayak. Udah tahu kan Michael Sinaga hostnya Sentana TV ya. Itu yang ngakunya wartawan ya.
wartawan tapi kok kerjaannya gibah mulu ya. Ya, kita setelkan dulu ya. Saya setelkan ya biar teman-teman tahu ya secara runut kejadiannya ya. Oke, langsung gas. Pak. Jadi kemarin itu ada kawan saya, Bang Betar Suryadi, Wah, menyampaikan kawan-kawan sesuatu bahwa ada yang dilakukan di Pasar Pramuka, Pak. Iya, Dilakukan di Pasar lagi. Pramuka, yaitu pembuatan sebuah ijazah. Kira-kira menurut Pak Andi, apa Bang Betar ini asal ngomong atau ada kebenarannya, Pak? Yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Victor. Jadi bukan diatur-atur itu ya, menyebut nama Bapak? Saya nggak bisa terkait. Kalian dengar kan? Andi Wijayanto yang diuber-uber sama mereka ya. Itu dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak pernah berinteraksi ya dengan yang namanya si Bitor ya. Ya orang Bitor ya, kau dipercaya. Ya kalian belum tahu kan Bitor itu apa ya? Itu kosakata bahasa Jawa. Cari aja dah di Google apa artinya Bitor. Makanya orang Bitor kok dipercaya kan pekok ya. Ya memang pekok ya. Rizwan, Roy, Tifa dan semuanya yang di TPUA itu pekok semua gitu ya. Gitu kok dipercaya mana apa pekok ya. Jadi ya memang gitu ya, orang pekok selalu merasa pintar dan mereka selalu apa ya, cocok ya berkumpul dengan para pekoker. Nih saya kasih tahu ya, ini ada kata-kata kiasan ya. Jadi ya, birds of a feather ya flock together. Gaya ya, kita sedikit bahasa Inggris ya, biar bisa dibilang lebih pinter lah dari Dokter Tifa. Masa Dokter Tifa aja yang bisa bahasa Inggris ya. Gue juga bisa ya. Jadi intinya gini ya, burung yang berbulu sejenis ya, itu akan berkumpul dan terbang bersama ya. Artinya ya, orang-orang pekok ya pasti akan kumpul dengan orang-orang pekok ya. Jadi kalau kalian paham kan ya, kalau orang pekok itu intinya ya otaknya ya. Ingat ya, otaknya orang-orang pekok itu susah mencerna data ya. Fakta dan data itu susah untuk dicerna oleh orang-orang pekok. Jadi nggak heran ya, biar kalian kasih pembuktian apapun ya, mereka nggak akan pernah terima ya. Mereka hanya terima apa? Kebenaran yang mereka katakan. Kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka maui, ya pasti kamu dianggap pekok ya. Padahal yang pekok mereka ya. Mereka nggak akan percaya ya dengan data dan fakta yang disajikan oleh orang-orang yang tidak sealiran dengan mereka ya. Ingat. Nah, ini kita lanjutkan dulu videonya ya. Kita lanjutkan sejenak nih, gatel nih. Saya kalau berbicara orang-orang pekok itu pasti gatel ya. Entah ini, entah rambut ya pasti gatel. Nggak tahu ya penyakit apa ya. Ntar dibilangin azab lagi ya. Nih lanjut nih ya. Dokumen nikah, dokumen apa, sampai itu semua dibikinin, termasuk apa, surat keterangan sehat dari rumah sakit, tidak kena narkoba, terus apa lagi ya, surat nikah, segala macam dibikin. Oh, satu paket. Satu paket. Kenapa harus dibikinin? Kan masa kan dia udah menikah. Persyaratannya harus itu. Kan pasti kalau surat nikah ada, Bang Betar. Ya mungkin ya, tapi pada waktu diterima Sama ya, tim Jakarta itu memang nggak ada semua. oh, Jadi dibikinin. Jadi dia minta Jadi dibikinin. fotonya itu sama semua. Oke. Foto nikah, foto ijazah, foto SMA, foto itu sama semua. Kenapa Nah, Bang Betar tahu bahwa fotonya itu sama semua? kan dibilang kan? Pernah lihat nggak? Bang Betar pernah lihat nggak? Belum lihat. Pernah lihat nggak? Bang Betar pernah lihat nggak? Belum lihat. Si Samad ya. Wah, sudah semangat nih, udah ngomong. Pernah lihat Bang?
Nggak, belum. Goblok ya. Aduh. Ampun ya. Ngelihat orang-orang pekok ini ya. Kita ulangi dikit nih. Coba nih. Ya Allah. Ya, bentar ya. Oke. Nah, mantap nih. Pernah lihat nggak? Bang Beter pernah lihat nggak? Belum lihat. Pernah lihat nggak? Bang Beter pernah lihat nggak? Belum lihat. Goblok ya. Kami batuk, Cok. Aduh. Gini kok dipercaya gitu sama siapa? Golongannya Roy Suryo, Tifa, terus apa? Rizmon. Ya pekok ya kan? Orang pekok ya, orang bitor ya, gitu kok dipercaya. Aduh, nah sekarang setelah rame-rame ya, bahkan siapa? Pak Paiman yang dituduhkan tahu ya masalah ijazah ini ya, itu bahkan sudah menolak ya, dan bahkan mengatakan bahwa mereka itu fitnah ya coba ya. Akhirnya ya yang namanya si Bitor ini ya kejang-kejang dan dia tidak mau disalahkan ya, katanya yang salah Roy Suryo. Takut di penjara dia. Ntar ya. Oke, ini dia. Saya nggak ada urusan dengan polisi. Saya berurusan dengan sesama kader partai. Saya nggak ada urusan dengan polisi. Saya pikir lebih baik kita mengejar si Paimannya, karena Paiman ini seorang profesor. Jadi hal yang seperti ini lebih baiknya tanya sama Mas Roy Suryo, karena Tanya dia Mas Roy Suryo. kontak langsung sama Profesor Paiman Raharjo. Aja ke Roy Suryo masalah Paiman ya. Dan ini dia ya sanggahan dari Bapak Paiman ya. Wah, memang kacau nih ya. Assalamualaikum Nah, ini dia. warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Saya Paiman. Dr. Haji Paiman Raharjo, MMMSI, ingin mengklarifikasi berita yang beredar bahwa Paiman Raharjo, Wamendes, terlibat di dalam pembuatan ijazah palsu Pak Jokowi. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai penjelasan dari UGM, Fakultas Kehutanan, bahwa Pak Jokowi sah, yaitu lulusan dari UGM. Terkait tuduhan ijazah palsu yang dibuat di Pramuka Pojok Matraman, itu saya pastikan itu tidak benar. Saya memang pernah yaitu usaha percetakan dan fotokopi dalam rangka saya agar bisa tetap sekolah. Itu tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak lagi punya usaha di Pramuka Pojok Matraman, karena saya saat itu sudah menjadi Kaprodi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Profesor Dr. Mustowo Berkama. Bisa dicek tahun itu 2002-2003 itu saya sudah menjadi Kaprodi. Jadi tidak benar jika ijazah Pak Jokowi itu palsu dan dibuat di Pramuka Pojok. Kemarin menyebutkan keterlibatan Anggit, keterlibatan David, keterlibatan Widodo, dan sekarang menyebut keterlibatan Paiman Raharjo. Saya pastikan bahwa itu fitnah yang sangat jahat dan keji. Saya kira segera bertobat dan mengakhiri, jangan sampai banyak orang lagi yang difitnah sehingga semakin banyak dosa yang dibuat. Saya kira itu klarifikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah jelas ya teman-teman ya. Jadi semua fitnah ya, bahkan Profesor Paiman menegaskannya supaya Roy Suryo CS itu bertobat ya. Ya, tapi yang gimana ya mau tobat ya? Kalau mereka nggak ngoceh-ngoceh ya, membuat fitnah, ya nggak makan, ya kan? Karena bisanya mereka itu dapat makan ya karena fitnahan ya. Jadi uang yang
dinafkahi ya buat anak istrinya itu adalah hasil uang haram ya. Ya udah teman-teman ya, saya nggak perlu banyak-banyak bicara lagi ya. Kalian pasti udah paham ya siapa mereka ya. Jadi tetap semangat ya dalam membela kebenaran. Sampai jumpa kembali.